Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-musannif rahimakumullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babur rabi'u, bab yang keempat, fi fadilatis sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan fadilah, keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat ini jamaknya sholawat, jadi sholat bentuk mufrad, jamaknya sholawat. Artinya doa, bahwa Allah juga mengucapkan sholawat, Allah juga memberi sholawat, malaikat juga memberi sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau sholawat atau sholat bermakna doa, terus apa yang dimaksud sholawatnya? Tadi Allah, malaikat. Kalau Allah mendoakan kanjeng Nabi, kalau secara bahasa, berarti berdoanya kepada siapa? Nah, gitu. Ternyata Imam Qurtubi di dalam Jami'ul Ahkamil Quran menerangkan yang dimaksud sholawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kanjeng Nabi adalah bentuknya rahmat dan ridho. Jadi kalau dari malaikat bentuknya permohonan ampun atau istighfar. Nah, sementara kalau dari orang-orang yang beriman atau umatnya Nabi Muhammad, bentuknya doa dan pengagungan. Kenapa demikian? Allah juga memberikan sholawat, malaikat memberikan sholawat, kita umatnya juga memberikan sholawat untuk memperlihatkan pengagungan kepada beliau dengan menghormati kedudukannya yang luhur. Kedudukannya yang luhur, pengakuan bahwa Allah tidak akan menciptakan apapun kalau tidak karena Muhammad. Malaikat memintakan istighfar, meminta ampun, sementara Nabi Muhammad adalah maksum. Tidak lain, doa dan istighfarnya adalah bentuk penghormatan dan pengagungan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, ya jelas, meminta doa atau berdoa serta pengagungan yang berharap syafaat atau leberan kebaikan. Karena di dalam sholawat itu isinya permohonan tentang anugerah dan keselamatan. Anugerah dan keselamatan pada kanjeng Nabi yang mempunyai hak prerogatif nanti di yaumil akhir, syafaatnya dinanti oleh semua umat manusia, yakni ketika yaumul mahsyar untuk segera dihisab. Nah, siapa yang paling dekat nanti kemudian pengen diaku jadi umatnya kanjeng Nabi, maka sholawat yang banyak. Kenapa? Sholat atau sholawat ini bukan kebutuhan Allah terhadap
Nabi atau malaikat terhadap Nabi. Ini bentuknya li'idharit ta'dim, sebagaimana Allah Ta'ala mewajibkan aujaba alaina zakara nafsihi wala hajata lahu ilaihi, ketika kita dituntut untuk berzikir. Nah, itu yang menuntut zikir itu kan Allah. Adkuruni azkurkum, katanya. Sebutlah aku maka aku akan menyebut kalian. Nah, bukan berarti Allah butuh untuk diingat, bukan berarti Allah butuh untuk dizikir. Akan tetapi kitalah wa inna ma huwa li'idhari ta'dimihi minna syafaqatan alaina lisabbina alaihi. Karena untuk apa? Mengagungkan bahwa Allah itu pencipta, asma'nya disebut, sifatnya disebut, bentuknya zikir. Yang kalau kita berzikir akan mendapatkan ketenangan, juga mendapatkan pahala. Nah ini, maka orang yang mendapatkan sholawat dari Allah, ini berarti dia telah mendapat anugerah yang sangat besar. Mendapat anugerah yang sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholla alayya, man barang siapa, sholla membaca sholawat, alayya kepadaku, wahidatan sekali, maka shollallahu Allah juga bersolawat alaihi atas orang tersebut, ashron 10 kali. Barang siapa yang membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi sekali saja, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali. Masya Allah, 10 kali lipat. Maka ketika Kanjeng Nabi mendengar ini dari malaikat Jibril, bahwa orang yang bersolawat sekali terus dibalas oleh Allah sampai 10 kali lipat, Kanjeng Nabi langsung sujud lama. Sujud lama. Betapa besarnya anugerah Allah. Maka dari orang yang mendapatkan sholawat dari Allah itu ya berarti dia yang mendapatkan anugerah sangat besar. Apalagi sekarang kita sudah memasuki bulan Maulid Nabi. Bulan Maulid Nabi. Hendaknya kita isi dengan hal-hal kaitan tentang kepribadian Nabi, baik sejarahnya, perjuangannya, bagaimana sepak terjang. Nah, ini keutamaan. Kalau di sini keutamaan sholawat. Biar sholawat kita mantep, hendaknya kita ya sebulan ini paling tidak lah membaca sirahnya Kanjeng Nabi. Itu ada Sama'ilin Nabinya Tirmidzi, ada Syifa, atau ada Khulasah Nurul Yakin. Yang sering kita baca bareng-bareng itu Al-Barjanji, Diba, Simtuturor. Itu isinya perjalanan dari sebelum lahir Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi wafat. Ya, untuk mempertebal keimanan kita, tidak lain di samping supaya mantap keislaman kita, ya mendapatkan pahala juga sholawat kita mantap nanti.